Polemik yang melibatkan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil hingga saat ini masih menjadi sorotan publik, meskipun kebenarannya belum dapat dipastikan. Hal ini disebabkan karena baik Lisa maupun Ridwan Kamil belum melakukan tes DNA yang dianggap sebagai langkah penting untuk mengungkap kebenaran terkait sosok anak yang diduga berasal dari hubungan gelap keduanya. Namun, pernyataan Lisa sejauh ini telah memunculkan berbagai spekulasi dan sentimen negatif yang menimpa Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Ya, tuduhan ini tidak hanya mencoreng citra Ridwan Kamil sebagai tokoh publik, tetapi juga menimbulkan berbagai opini dan kontroversi di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, pakar hukum Deoli Payumara turut memberikan pandangannya terkait pengakuan-pengakuan yang telah disampaikan oleh Lisa. Kalau seorang Lisa sudah berani menyatakan 100% bahwasanya ini adalah anak Ridwan Kamil, berarti Lisa sudah punya banyak hal yang dia yakini 100% memang demikian. Misalnya, pertama dia menyatakan tidak ada laki-laki lain selain Ridwan Kamil. Itu kan berarti 100%. Atau mungkin ketika berhubungan secara dewasa ternyata fasenya cuma fase dengan Ridwan Kamil saja, berarti kan 100%. Jadi kalau dia sudah punya keyakinan itu dan disampaikan 100%, ya memang faktualnya kemungkinan besar ini adalah anaknya Ridwan Kamil ya. Kecuali seorang Lisa berbohong terhadap fakta gitu. Tapi rasanya dia jauh dari berbohong terhadap fakta. Karena bicara anak itu bicara naluri, bicara hubungan dengan sesama orang dewasa juga bicara naluri juga. Jadi karena dasarnya itu ketika Lisa bilang 100%, bisa jadi memang 100% ini adalah anaknya Ridwan Kamil ya. Kalau secara umum ini 100% kata Lisa anaknya Ridwan Kamil, ya bisa jadi demikian. Karena dia pasti sudah punya bukti-bukti dan landasan-landasan bersikap tindak dari hubungan terdahulu ya, yang kemudian membuat nggak ada orang lain lagi, laki-laki lain lagi yang menyentuh dia selain Ridwan Kamil. Kasus ini bisa masuk ke ranah hukum walaupun di tahap-tahap awal pembuktiannya harus ada dan lengkap. Jadi misalnya ada ancaman aborsi, itu bisa masuk ke ranah hukum asalkan ada bukti-bukti yang lengkap. Ada kemudian pengancaman misalnya atau bikin video syur begitu untuk dilihat, itu kan termasuk juga asusila kan, jadi itu bisa masuk ke ranah hukum. Jadi kalau itu ada bukti-buktinya ada dan akhirnya mereka karena permintaan si Ridwan Kamil harus ada video syur, dibuatlah video syur kan atas permintaan itu kan. Nah ini kan tentunya merendahkan martabat wanita kan, kalau secara umum pakai undang-undang hak wanita ya. Jadi bisa Ridwan Kamil dilaporkan di posisi ini. Lisa mensomasi Ridwan Kamil. Somasi itu artinya teguran. Kalau teguran biasa surat teguran, tapi karena somasi itu, kalau somasi teguran hukum begitu. Berarti ada embel-embel ujungnya ancaman proses hukum. Jadi Lisa kemudian mensomasi Ridwan Kamil. Apa yang disomasi? Ya Ridwan Kamilnya. Apa isinya? Kita belum tahu isinya apa, tapi paling tidak isinya adalah supaya mengadakan pertanggungjawaban terhadap anak, mengakui anak, memberikan nafkah anak, itu paling isinya kan. Kalau ini tidak dijalankan, saya akan memproses secara hukum kan begitu. Jadi Lisa mensomasi Ridwan Kamil melalui pengacaranya, tentu ada dasar yang mereka punya, ada bukti-bukti yang mereka punya, sehingga mereka percaya diri melakukan somasi. Nah, somasi sudah dijalankan, di ujung somasi biasanya adalah ancaman-ancaman proses hukum begitu, karena namanya somasi. Beda kalau teguran biasa mungkin nggak ada isi ancaman hukumnya ya, tapi karena dia somasi berarti ada ancaman proses hukum. Pihaknya Lisa mungkin sudah mempelajari aspek-aspek mana yang bisa kemudian diproses secara hukum begitu. Jadi dan somasi sudah diterima kan, jadi tampaknya ini sudah mulai serius pelaksanaan babaknya antara Lisa dan Ridwan Kamil.
Dari pengakuan awal yang diungkap oleh Lisa Mariana, sejumlah konsekuensi hukum berpotensi menghampirinya. Salah satu konsekuensi yang paling jelas adalah dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil, terutama jika pengakuannya terbukti tidak berdasar atau tidak dapat dibuktikan secara hukum. Selain itu, jika tuduhan hubungan gelap tersebut terbukti benar, Lisa juga beresiko menghadapi tuduhan perzinahan, terutama jika laporan diajukan oleh Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil. Lantas seperti apa reaksi Deolipa Yumara terkait kemungkinan tersebut? Tentunya istrinya Ridwan Kamil bisa melaporkan adanya dugaan perzinahan. Tapi perzinahan ini kan nggak bisa cuma satu pihak mengakui, pihak lain tidak mengakui. Kalau Ridwan Kamil tidak mengakui, kemudian Lisa mengakui adanya hubungan, kan baru satu pihak, baru saksi doang. Dibutuhkan adalah bukti-bukti. Makanya kalau perzinahan itu harus ada bukti di kamarnya bagaimana, spraynya bagaimana, kegapnya bagaimana. Tapi kan ini nggak ada semua, begitu. Jadi untuk menduga adanya perzinahan ini menjadi kecil. Walaupun faktanya ada perzinahan karena sudah ada pengakuan kan. Kecuali Lisa mengakui ada hubungan, Ridwan Kamil juga mengakui ada hubungan. Berarti kan dua saksi cukup. Ini kan saksi cuma Lisa aja. Nah, Lisa nggak membawa saksi lain kan, cuma dia sendiri. Jadi ini agak sulit dilaporkan perzinahan. Apalagi waktunya sudah lama, sudah 4 tahun yang lalu. Ada kemudian aturan-aturan hukum yang kemudian menganulir kasus-kasus seperti ini. Kalau sudah lama kejadiannya, ya sudah dianggap sudah kadaluarsa begitu. Ujung-ujungnya kalau kemudian dilaporkan perzinahan itu ngerembet juga ke pencemaran nama baik gitu. Jadi dua pasal selain perzinahan, pencemaran nama baik juga dengan undang-undang ITE kan, sehingga akhirnya yang dijerat si Lisa adalah pencemaran nama baik yang paling dominan. Tapi kalau bicara pencemaran nama baik, sekali lagi harus ada yang namanya pembuktian, konfrontir saksi-saksi, sama kalau pencemaran nama baiknya adalah berupa permintaan pengakuan anak, berarti kan harus ada tes DNA. Yang terjadi kan itu, pencemaran nama baiknya adalah masalah anak kan, sehingga anak ini harus dibuktikan ini anak siapa. Kalau ini anaknya Ridwan Kamil, pencemaran nama baiknya hilang. Tapi kalau ini bukan anaknya Ridwan Kamil, terjadilah yang namanya pencemaran nama baik. Kalau ternyata setelah tes DNA ternyata bukan anaknya Ridwan Kamil, Lisa bisa kena bumerang. Jadi bisa berbalik ke Lisa. Lisa paling tidak bisa disidang, diadili. Tapi kemudian timbul perdebatan, pasti di persidangan akan timbul perdebatan. Apakah keyakinan Lisa ini dianggap suatu kesalahan apa tidak? Karena Lisa meyakini ini anaknya Ridwan Kamil, ternyata bukan kan? Berarti kan Lisa ada bohongnya ada. Berarti kan dia sama pria lain juga kan? Tinggal dia yakin ini anaknya Ridwan Kamil. Nah, itu timbul perdebatan di persidangan. Disitulah nanti bisa dibuktikan apakah Lisa kemudian memenuhi unsur untuk bisa dipidana atau tidak, atau dilepaskan dia, karena faktor keyakinannya dia juga kan. Kalau pemerasan masih sumir. Kenapa masih sumir? Karena yang diminta kan hak anak. Jadi masih bisa dipertanggungjawabkan permintaannya si Lisa. Oh ya, karena ini ada anak. Saya cuma minta buat nafkah anak, nggak minta lain-lain. Berarti kan hilang pemerasannya. Kalau hak anak kan memang diatur oleh undang-undang. Anak harus mendapatkan haknya berupa nafkah, berupa pendidikan, berupa rumah yang layak, kan begitu. Jadi ini masih dalam konteks itu, sehingga pemerasannya itu nggak dapat, masih sumir. Kecuali Lisa ngancem meminta uang ini macam-macam yang kemudian tidak dipakai untuk hak anak, baru bisa patut diduga ada pemerasan.